93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, apa kabar pada sore hari ini? Kita sudah 10 menit meninggalkan pukul 15 dan hari ini kita akan bertemu dengan teman-teman dari Rumah Sakit Kasih Ibu. Dan seperti yang sudah kita promosikan melalui Instagram ataupun Facebook dari Thompson News, bahwa hari ini kita akan bertemu dengan Dr. Ida Bagus Putu Adi Setiawan, spesialis paru atau lebih akrab dipanggil dengan Dr. Gus Adi. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Baik ya, Dok. Oke, sebentar saya deketin dikit nih mic-nya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas tentang tes fungsi paru ya, gitu. Betul. Apa yang pertama kali bisa kita jelaskan tentang topik yang akan kita bahas pada sore hari ini sehubungan dengan itu? Baik, terima kasih ya. Jadi sebelum kita bicara ke uji atau tes fungsi parunya, ya. Jadi kita harus lebih menyadari dulu ya bahwa bernapas adalah syarat utama untuk kita bisa melanjutkan hidup. Ya. Sehingga korelasinya dengan tes fungsi paru yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana kita mempertahankan upaya dan usaha kita untuk bisa bernapas tetap optimal meskipun dengan pertambahan usia. Ya. Itu sebenarnya. Intinya itu. Jadi apa itu sebenarnya tes fungsi paru dan kenapa itu penting untuk mendiagnosis masalah pernapasan kita ini? Oke, jadi uji fungsi paru itu secara umum atau tes faal paru salah satunya adalah dengan pemeriksaan spirometri ya. Jadi adalah suatu pemeriksaan yang kita lakukan untuk mengevaluasi atau menilai proses keluar masuknya udara atau oksigen dari luar yang kita hirup sampai ke paru-paru kita. Nah, itu sebenarnya. Itu yang akan dievaluasi apakah masih dalam batas normal dibandingkan dengan standar secara umum atau sudah mengalami penurunan. Gitu. Saya sejujurnya juga tidak terlalu familiar dengan pendekatan ini gitu. Apakah memang ini tidak common di masyarakat untuk melakukan ini atau sebenarnya ini memang sudah merupakan satu hal yang rutin dilakukan atau banyak dilakukan masyarakat? Iya, benar sekali. Kalau pemeriksaan salah satunya yang kita fokus bicarakan sekarang adalah spirometri ya, uji fungsi paru dengan pemeriksaan spirometri. Sebenarnya pemeriksaan ini sudah sangat lama ada, tetapi di masyarakat belum common. Belum common seperti yang disampaikan tadi, belum terbiasa masyarakat, atau mungkin juga masyarakat belum pernah mendengar, belum tahu apa sih spirometri, apa sih uji fungsi paru seperti itu. Terlebih lagi dalam masa akan mengakhiri pandemi COVID-19 dengan berbagai macam permasalahan. Mohon maaf bagi para pasien yang survive, bertahan dari kondisi penyakit yang pernah dialami, terutama terkait dengan infeksi dan penyakit COVID-19, terutama yang mereka bergejala berat ataupun kritis yang survive. Jangka panjangnya akan mengalami yang namanya cacat sisa, yang salah satunya ditandai oleh adanya sesak napas. Nah, uji fungsi paru ini, tes fungsi paru ini akan memberikan gambaran pada saat awal bagaimana fungsi paru dari penderita itu, kemudian dalam jangka panjang apakah akan terjadi penurunan dari fungsi paru si penderita itu. Jadi kita ingin mencatatkan ini kepada sahabat Thompson yang mendengarkan kita pada sore hari ini, bahwa apabila di antara kita ini ada yang survival dari COVID yang kemarin, sebaiknya memang melakukan ini berarti. Gitu. Jadi begini, seorang survivor COVID-19 yang saat ini sudah bisa melanjutkan hidup, tetapi masih ada gejala, sering kali akan merasakan sesak napas, tetapi memiliki keengganan untuk memeriksakan diri karena takut. Gitu. Sebaiknya uji fungsi paru yang harus dilakukan itu dilakukan secara serial. Untuk mengevaluasi. Kadang-kala kan pasien sesak enggak, Pak? Oh enggak.
persepsi sesak napas yang kita tanyakan dengan kesadaran pasien untuk jujur menjawab itu Beda berbeda. ya. Ya. Berbeda. Padahal pasien untuk berjalan saja sudah terengah-engah. Yes. Tetapi kalau kita tanyakan, Bapak ada keluhan sesak, Pak? Selama ini, selama Ya. pengobatan, biasanya pasien cenderung akan menjawab tidak. Oke. Gitu. Jadi fungsi paru nanti tidak bisa dibohongi. Ya, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan evaluasi dengan pemeriksaan fungsi paru dengan spirometer, nanti akan kelihatan parameter-parameter yang mana pasien mengatakan tidak sesak, tetapi dari nilai objektif terlihat terjadi penurunan, maka akan terjadi nilai yang dalam tanda kutip disembunyikan oleh pasien itu sendiri. Nanti sehingga kita lebih gampang melakukan pendekatan untuk terapinya gitu. Oke. Pertanyaan lagi nih, Dok. Bagaimana tes fungsi paru itu dilakukan? Apakah itu merupakan sebuah rangkaian tes gitu? Atau seperti apa bentuknya nih? Kita awam nggak tahu nih. Oke, secara ringkas ya, secara Iya. sederhana pemeriksaan fungsi paru itu adalah pemeriksaan yang dilakukan tidak terlalu sulit, Iya. sederhana sebenarnya. Apabila pasien sudah pernah melakukan upaya narik napas dalam dan menghembuskan napas secara optimal, sama seperti meniup lilin lah, Oke. salah satunya. Iya. Karena pada saat pemeriksaan manuver itulah yang akan kita periksa. Oke. Jadi ada alat, kita pergunakan spirometer, jadi masuk ke mulut, mouthpiece-nya ada tabung nanti akan masuk ke mulut pasien. Oke. Kemudian pasien kita akan instruksikan menarik napas secara biasa dan menghembuskan napas secara biasa. Kemudian manuver yang lagi satu, menarik napas secara maksimal, kemudian menghembuskannya sekuat-kuatnya, Yeah. secepat-cepatnya, sehabis-habisnya. Nah, nanti alat akan mencatat parameter atau nilai-nilai yang harus dipenuhi dari pemeriksaan itu. Oke. Hanya saja ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh pasien. Nah, ini apa ini? Dan prasyaratnya juga nggak sulit-sulit amat. Yang pertama, sebelum pemeriksaan spirometri ini kita lakukan, kita akan berdiskusi dengan pasien, mempersiapkan pasien. Yang pertama, prasyarat yang harus dipenuhi adalah pasien tidak melakukan aktivitas fisik berat paling tidak 30 menit sebelum pemeriksaan. Ya. Sebagai contoh, saya biasanya di rumah sakit, apabila pasien yang sudah appointment untuk melakukan pemeriksaan spirometri, begitu datang, kita sapa dan kita sampaikan, Ibu mohon menunggu 30 menit. Oke. Nah, kita akan sampaikan seperti itu. Agar tidak ada bias lagi. Siapa tahu nanti pasien tadi naik turun tangga. Oh, oke. Sehingga kita punya spare waktu 30 menit untuk Yeah. mengistirahatkan tubuh pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak merokok. Oke. Paling Yeah. tidak 1 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian tidak minum minuman beralkohol 4 jam sebelum pemeriksaan. Oke. Kemudian tidak menggunakan pakaian yang ketat. Karena Oh. idealnya pemeriksaan ini kita pergunakan dengan penggunaan baju general check up untuk medis. Oke. Seperti itu. Ya, itu 4 Prasyaratnya mudah. prasyarat Prasyaratnya yang mudah. Oke. Tujuannya adalah untuk mencapai ukuran yang jelas Betul, dari hasil betul. tesnya. Jadi- takutnya ada pengaruh dari aktivitas sebelumnya ya. Iya, pada prinsipnya pemeriksaan ini akan kita lakukan untuk memberikan rasa rileks ke pasien, Ya, sehingga pada saat pasien melakukan hirupan dan hembusan napas ya. benar-benar plong Mhm. gitu. Dok, Ya. sebagai pertanyaan awam tuh kita pengen tahu gimana sih caranya kita menyadari bahwa paru-paru kita itu sehat apa enggak gitu. Kalau ngomongin sesak napas, kadang-kadang kita sering bingung juga. Ini sesak napas hubungannya sama paru-paru apa jantung juga gitu. Betul, betul. Jadi apa yang perlu kita pahami secara mendasar sebagai masyarakat umum? Oke. Jadi kalau kita bicara perkembangan organ ya, Ya. kita spesifikkan lagi kita di Indonesia. Mhm. Jadi ada penelitian namanya penelitian pneumobile. Ya. Jadi penelitian pneumobile itu adalah penelitian yang dilakukan di Indonesia di beberapa center untuk mengevaluasi pada umur berapa sih peak fungsi paru, kapasitas maksimal dari kemampuan paru orang Indonesia itu bisa paling bagus. Nah, itu disebutkan ada di usia 21 tahun rata-rata. Ya. Dan itu akan berpengaruh, salah satunya terlihat nanti di timnas kita. Hmm. Jadi usia yang paling bagus, paling kuat bertahan tuh yang di bawah 23. Kalau Oke. dikasih senior 30-an udah nggak kuat dia 90 menit Oke. gitu. Nah, perkembangan organ secara umum, secara global ya, cut off point-nya adalah setelah umur 30 tahun, kita orang normal nih tanpa sakit apapun ya, Iya. kita bicara individu Kondisi normal normal, dulu,
akan terjadi penurunan fungsi organ secara umum 1% setiap tahun. 1% setiap tahun. Karena proses degeneratif, Yes. penuaan. Oke. Jadi di umur 31, 32 terus ya. Ya. Jadi pada saat umur 60 tahun, fungsi organ kita sudah menurun 30%. Wow. Gitu. Sehingga inilah yang harus kita jaga. Itu secara umum dulu. Ya. Nah, kemudian secara spesifik di bidang paru, kalau ditanyakan, "Dok, ini sesaknya karena paru-paru apa sesak karena jantung sih, Dok?" Kita harus flashback nanya dulu nih. Keluhan sesaknya dari kapan? Oke. Kemudian pada saat sesak itu terjadi, Ibu lagi ngapain? Apakah sesaknya terjadi secara tiba-tiba atau berangsur-angsur dari ringan menjadi berat, kemudian tambah berat terus menerus? Apakah ada pengaruh tiduran atau tanpa kondisi atau dalam kondisi apapun sesak? Ya. Sebagai contoh, kalau penderita asma dalam kondisi apapun, kalau terjadi serangan, dia akan merasakan sesak. Oke. Tetapi kalau pasien dengan gagal jantung yang kongestif atau gagal jantung yang dialami sudah lama, Ya. kalau dia dalam posisi tidur, dia akan mengalami sesak yang lebih berat. Oke. Itu namanya ortopnu. Jadi pendekatan-pendekatan yang harus kita pakai adalah pendekatan berdasarkan satu gejala klinis untuk membedakan sesak itu berasal dari paru-paru atau dari jantung. Ya. Kemudian juga riwayat keluarga kita tanyakan. Apakah di keluarga ada riwayat yang menderita penyakit di saluran napas, penyakit jantung, ataupun penyakit sistemik lainnya? Salah satunya anemia juga bisa menyebabkan terjadinya sensasi sesak napas. Padahal kondisi paru dan saluran napasnya sendiri aman-aman saja. Oke. Gitu. Sensasi apa? Sesak, Ya, sesak napas, lemas, gampang lelah gitu. Ya. Jadi ada unsur-unsur itu. Ya, sahabat Thompson, saya lupa mengingatkan bahwa teman-teman bisa melakukan pertanyaan lewat WhatsApp ya di 0878 7766 7055 di 0878 7766 7055. Oke, Dok, kita lanjut lagi gitu. Jadi kalau kita berbicara tadi tentang konteks penurunan ya, gitu, degeneratif gitu, itu pasti orang ngalamin kan gitu. Pertanyaannya adalah upayanya apa supaya kita tetap bisa meminimalisir penurunan fungsi itu? Ya, pertanyaannya menarik banget ya. Tapi jawabannya sebenarnya gampang, tetapi susah untuk dikerjakan. Oh, iya, biasanya begitu. Iya. Jadi penurunan fungsi organ. Secara spesifik kita bicara tentang saluran napas dan paru ya. Karena saya spesifikasi keilmuannya adalah di sana. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, hindari pajanan ya, terutama yang berhubungan dengan pajanan yang bisa masuk ke tubuh lewat saluran napas. Oke. Itu yang pertama dulu. Salah satu contoh yang utama adalah asap rokok. Ya. Jangan merokok, jangan jadi perokok. Baik itu aktif, pasif, sama jeleknya. Oke. Gitu. Kemudian berusaha melakukan aktivitas fisik di tempat yang tidak terlalu banyak polusinya. Oke. Melakukan aktivitas fisik apalagi di ruangan terbuka, aktivitas fisik aerobik tetapi lingkungan atau udaranya tercemar, mengalami polusi, akan memberikan pengaruh yang berdampak negatif justru. Karena sebagai contoh asap kendaraan, polusi kendaraan bermotor, kemudian dari industri-industri ya, itu akan memberikan pengaruh terjadinya perubahan pada sel-sel di saluran napas yang apabila lama kelamaan itu akan berpengaruh, menyebabkan terjadinya penurunan fungsi daripada saluran napas dan juga ketahanan tubuh kita, sistem imunitas kita, gitu. Jadi itu utama banget. Secara prinsip kita menjaga itu tadi ya. Gimana caranya supaya saluran nafas kita itu selalu terjaga dan bersih. Betul. Intinya itu kalau kita memang mau concern dan serius, kehidupan kita di masa akan datang tidak akan terjadi ekses yang ditimbulkan oleh hal ini. Karena saat ini adalah yang paling banyak menjadi concern adalah asap rokok ya, dan tingkat polusi udara yang semakin meningkat. Betul. Mungkin saat ini
esok hari, 2 hari, 3 hari lagi tidak akan berdampak apa-apa. Ya, Tapi dalam jangka waktu yang lama, itu hitungan pasti ada tahun pasti akan pengaruhnya. pengaruh. Ya. Gitu. Terlebih lagi kalau kita sudah punya faktor risiko di keluarga, Nah, itu lebih gitu. lebih memungkinkan lagi kita untuk menderita suatu penyakit Oke. di saluran napas. eh Berbicara tentang penyakit paru itu sebenarnya apa dok? Genetik juga atau gimana? Atau tidak ada hubungannya sama itu? Kalau kita bicara secara genetik ya di penyakit paru, di bidang penyakit saluran napas dan Iya. paru, memang ada hubungannya dengan faktor keturunan. Oke. Ya, kalau kita bicara asma sebagai salah Nah, satunya, ya, ya. ada hubungannya. Kalau di garis keturunan ada penderita asma, ya. Oke. Jadi pendahulu-pendahulu kita, orang tua kita, kakek nenek, buyut. Jadi secara genetik itu memiliki risiko untuk diturunkan pada generasi berikutnya. Ya. Tetapi untuk memunculkan penyakit asma itu sendiri dihubungkan lagi dengan kebiasaan kita untuk mengkonsumsi atau menghirup pajanan-pajanan yang bisa mencetuskan penyakit asma ini. Oke. Sebagai contoh, ada seorang individu yang memiliki riwayat asma di keluarganya. Tetapi katakanlah di umurnya saat ini 15 tahun gitu, dia Ya. tidak pernah menderita penyakit asma. Oke. Kemudian oleh karena suatu dan lain hal, dia bekerja di suatu tempat yang banyak polusinya, banyak asap rokoknya. Nah, ini akan mencetuskan faktor genetik yang sebelumnya ada untuk mencetuskan menjadi penyakit asma. Oke. Makanya kadang-kadang, dok, saya dari kecil tidak pernah sesak, dok. Tapi kok setelah besar saya jadi sesak begini ya, sampai mengi, sampai ngi suara Iya. napasnya. Kita tanya biasanya, ada bapak sekarang bekerja di mana? Apakah terpajan asap rokok, polusi? Nah, biasanya kita akan ketemu di sana. Ya. Itu yang memberikan gambaran bagaimana besarnya pengaruh pajanan daripada lingkungan luar, asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan polusi udara terhadap kemunculan penyakit di saluran napas dan paru. Oke. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan, kalau asma itu bisa disembuhkan total Ya. atau ada kemungkinan dia akan muncul lagi? Oke. Ini adalah kesepakatan global ya. Tidak ada terminologi. Kita tidak mengkategorikan kondisi seseorang yang sudah terdiagnosis asma pada saat tidak ada serangan, tidak ada keluhan sebagai kategori sembuh. Oke. Kita tidak pernah mengatakan bahwa asma dapat disembuhkan. Oke. Tetapi terminologinya adalah asma bisa kita kontrol sampai asma terkontrol dengan baik. Artinya tidak ada keluhan lagi pada pasien yang sebelumnya dengan gejala dan penyakit asma. Ya. Karena apa? Sekali seseorang terdiagnosis dengan penyakit asma, di saluran napasnya itu sendiri akan tetap terjadi proses inflamasi, proses peradangan yang sewaktu-waktu bisa menjadi berat, Ya. menimbulkan serangan namanya, kalau bahasa kedokterannya adalah eksaserbasi, apabila terpajan atau dihirup suatu zat yang bisa mencetuskan, memberatkan proses inflamasi itu. Gitu. Jadi proses inflamasi ini sebenarnya tidak pernah hilang Ya. Ya. pada penderita atau pasien yang memiliki penyakit asma. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, asma tidak dapat disembuhkan. Biar kita tidak salah persepsi. Ya. Gitu. Tetapi asma dapat dikontrol dengan sebaik-baiknya. Ya. Gitu. Kalau kita berbicara tentang penyakit yang berhubungan dengan paru tuh yang paling banyak itu apa sih, Dok, yang berhubungan dengan kerusakan yang terjadi pada paru-paru? Di Indonesia yang paling banyak saat ini, yang paling susah juga untuk kita sembuhkan, itulah CA, kanker, ya, kanker paru. Ya. Dan kanker ini juga sangat-sangat berhubungan dengan kebiasaan merokok. Ke situ betul ya. Jadi memang awareness terhadap kemungkinan menghindari rokok itu memang benar-benar penting ya. Betul, betul. Ya, ya. Jadi pajanan asap rokok ya, terutama di bidang penyakit saluran napas dan paru, itu memberikan dampak yang memang benar-benar Luar negatif, biasa. tidak bagus ya. Ya, ya. Di samping kontroversi, keuntungan perokok dan lain sebagainya, tetapi kami di bidang penyakit saluran napas dan paru dari awal hingga saat ini selalu menggaungkan
bagaimana smoking cessation atau berhenti merokok itu akan memberikan dampak yang sungguh sangat positif Ya. terhadap pencegahan timbulnya penyakit di saluran napas dan paru, atau memperbaiki kondisi bagi mereka yang sudah menderita penyakit di saluran napas dan paru. Ya, ya. Bisa lebih spesifik nih dok, supaya awareness-nya lebih kuat kan gitu, bahwa apa sih kejadiannya yang bisa diakibatkan oleh rokok baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang terhadap paru-paru kita ini. Oke, kita ambil contoh lagi asma ya. Ya. Di satu keluarga yang sudah ada riwayat genetik penderita asma, dan di keluarga itu sudah ada yang terdiagnosis dengan asma, kekambuhan asma dari si penderita ini akan menjadi jauh lebih sering, atau kekerapannya akan jauh lebih sering terjadi. Dia lebih sering ke unit gawat darurat oleh karena serangan asmanya apabila ada salah satu anggota keluarga yang masih merokok, entah itu menggunakan rokok konvensional, kretek, ataupun vape dan sejenisnya, rokok elektrik dan sejenisnya. Karena itu sama saja itu. Pajanan asap dari rokok kretek dan rokok elektrik sama saja pengaruhnya terhadap saluran napas. Itu contoh real. Jadi pada pasien yang kami tangani di rumah sakit, penderita asma, penderita penyakit paru obstruktif kronik, terlebih lagi kanker paru, kita akan benar-benar mengedukasi, memberikan pemahaman dan pengetahuan agar apabila masih ada anggota keluarga di rumah yang merokok, untuk stop rokok, kalau memang ingin sama-sama membantu si penderita mencapai level kesembuhan yang paling maksimal. Itu. Dan itu berpengaruh ternyata ya, tidak Sangat hanya kepada berpengaruh. pasien, tetapi lingkungan ini juga Betul. menjadi penting. Betul. Kalau kita mau menyembuhkan seseorang di Betul. lingkungan kita. Ya. Jadi harus kondusif memang itu situasinya. Dok, yang menarik adalah bahwa kalau kita berbicara tadi tentang bagaimana kita itu harus selalu menjaga kebersihan saluran pernapasan kita. Ini mengingatkan saya pada kebiasaan orang-orang tuh memakai masker, gitu. Apakah memang itu membantu? Apa bagaimana dalam konteks menjaga kesehatan paru itu? Jadi kalau kita di jalan memang sebaiknya memakai masker atau gimana? Oke, pertanyaan sangat menarik ya, dan banyak sekali ditanyakan. Kontroversi, seringkali saya pakai masker tetap juga sakit. Saya nggak pakai masker juga nggak sakit-sakit. Tapi kalau kita bicara hasil penelitian, di daerah-daerah yang memang tinggi angka polusinya, penggunaan masker itu sangat membantu untuk menghindari terjadinya satu, infeksi saluran pernapasan atas, dan juga terjadinya peradangan di saluran napas bawah, termasuk infeksi di paru-paru. Itu sudah secara ilmiah dibuktikan. Contoh yang kedua, pada saat masa pandemi COVID awal-awal, masker itu sungguh sangat membantu. Kalau tidak ada penggunaan masker yang masif pada saat itu ya, pandemi COVID ini akan belum selesai. Dan angka korban yang sakit dan meninggal akan jauh lebih tinggi pastinya. Betul. Jadi itu signifikan. Sangat signifikan. Peran dari masker itu untuk bisa membantu. Memang tidak nyaman. Tetapi segala sesuatu yang tidak nyaman biasanya akan memberikan pengetahuan, pengalaman yang jauh lebih berharga di kemudian hari setelah kita lakukan secara penuh kesadaran dan secara konsisten. Berarti memang ini awareness bagi kita yang terutama tinggal di wilayah-wilayah dengan polusi tinggi. Betul. Sehingga perlu menyadari betul kita tuh tinggal di mana, lingkungan kita tuh sesehat apa, gitu kan gitu. Dan bahkan kalau saya tahu di Jakarta itu kan polusinya tinggi banget. Banyak sekali alat di jalanan yang mengukur tingkat polusi sampai di level berapa, sehingga kita perlu awareness banget. Minggu lalu di compare antara tingkat polusi di Jabodetabek dengan Sanur. Jauh, Sanur masih hijau, tapi Jabodetabek udah merah dia, merah. Iya benar. Gitu. Terakhir kemarin saya ke sana dari pesawat terlihat banget udaranya aja nggak bisa jernih terlihat gitu, dan itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi intinya itu ya dok, kita mesti aware juga terhadap lingkungan, awareness, kesadaran itu yang paling penting. Kita tinggal gitu, karena konteksnya adalah sesuatu ini berhubungan dengan jangka panjang kehidupan kita, bukan hanya untuk saat sekarang, gitu.
yang menarik lagi nih dok, awareness kita untuk menjaga dari anak-anak kecil nih gitu, untuk bisa memiliki apa namanya perkembangan fisik yang sehat, tetapi juga yang terpenting adalah termasuk bagaimana mereka juga tahu ya bagaimana caranya menjaga apa kesehatan atau proses bernapasnya itu tadi ya gitu. Dok, ini ada pertanyaan itu tesnya tes fungsi paru itu memiliki risiko atau efek sampingkah yang perlu diketahui pasien? Oke, untuk risiko dari pemeriksaan tes fungsi paru, pada prinsipnya gini, seluruh pemeriksaan medis itu pasti ada risiko dan efek sampingnya. Oke. Tetapi secara spesifik, tes fungsi paru memiliki risiko dan efek samping yang sungguh sangat minimal. Oke. Karena apa? Pasien yang akan melewati proses pemeriksaan atau uji fungsi paru ini kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya melalui screening terlebih dahulu. Oke. Jadi pasien yang memenuhi indikasi pemeriksaan, kita akan lakukan pemeriksaan, tetapi yang belum memenuhi indikasi pemeriksaan kita biasanya akan menunda sampai level waktu tertentu, ya tindakan ini bisa dikerjakan. Kalau kita bicara risiko dari pemeriksaan tes fungsi paru itu biasanya karena akan ada manuver menarik napas secara dalam maksimal dan menghembuskan napas secara maksimal, kemungkinan akan terjadi batuk, rasa sakit kepala, kemudian juga pusing, ya seperti itu aja. Ya. Secara umum itu yang akan bisa dialami, tetapi angka kejadiannya sangat kecil. Oke. Gitu. Pada pasien-pasien yang memiliki riwayat keluhan terutama di bidang kardiovaskuler dengan kondisi kelainan di bidang jantung pembuluh darah ya, ada riwayat serangan jantung sebulan terakhir, ada riwayat angina namanya ya, kondisi nyeri dada yang hilang timbul, itu biasanya kita akan melakukan evaluasi atau kita konsulkan dulu ke sejawat kita di bagian kardiologi, di bagian jantung, apakah safe untuk dilakukan evaluasi atau uji fungsi paru ini. Oke. Itu. Ya. Pertanyaan berikutnya itu adalah jenis dari tes fungsi paru ini, apakah memang ada satu metode aja atau banyak metode yang bisa dilakukan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, pemeriksaan faal paru itu salah satunya adalah dengan spirometri, dengan spirometer, ya namanya spirometri. Tetapi pemeriksaan lain juga banyak, ya. Ada pemeriksaan namanya kapasitas difusi, ya, DLCO, diffuse lung carbon, kemudian juga body plethysmography ada namanya, ya. Itu pemeriksaan yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menilai kapasitas difusi, kemudian juga ada yang bisa menilai volume residu, itu. Jadi pemeriksaan untuk menilai kapasitas atau uji fungsi paru itu banyak jenisnya. Tidak hanya spirometri saja. Tetapi yang paling simpel, paling sederhana untuk dikerjakan dan paling tidak membutuhkan banyak persiapan adalah spirometri ini. Iya. Gitu. Ditanyakan apakah tes fungsi paru juga dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan pernapasan pada orang yang tidak memiliki gejala klinis yang jelas. Ya, benar sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, seringkali seperti yang saya bilang di awal, persepsi sehat sakit kita itu tidak sama. Oke. Persepsi atau pengertian sesak napas medis seorang dokter dengan pasien itu beda. Ya. Sebagai contoh, kalau kita tanyakan, Pak, Bapak sebelum beraktivitas dulu dengan sekarang, kalau naik anak tangga 10 sampai 12 anak tangga, sesak nggak Pak? Kalau dulu nggak dok, tapi sekarang udah mulai terengah-engah ya. Jangankan 10, baru naik 5 aja, apalagi kalau cepat-cepat sudah terengah-engah. Tetapi dia tidak akan pernah mengeluhkan bahwa saya memiliki keluhan sesak napas. Tetapi kalau kita lihat, itu sudah terjadi penurunan fungsi sebenarnya dari fungsi parunya. Gitu. Udah, itu yang paling gampang. Iya, paling gampang. Jadi pasien itulah sesak napas bagi kami, ya, tenaga medis, seorang dokter spesialis paru akan bisa menganalisis itu kondisi yang sudah menunjukkan terjadi penurunan fungsi paru, tetapi belum dikeluhkan
secara harfiah oleh pasien sebagai suatu kondisi sesak napas. Iya. Kalau kita sudah melakukan tes fungsi paru, paling tidak akan terlihat sudah terjadi proses hambatan aliran udara namanya di saluran napas kecil dari pasien. Oke. Itu lebih kentara akan Oke. terlihat. Meskipun pasien, enggak dok, saya enak-enak aja, gitu. Itu akan membantu kita untuk memberikan edukasi kepada pasien. Oh, Pak, dari hasil pemeriksaan alat secara objektif kita ketemu hasilnya begini loh. Ya. Yang normal seperti ini, hasilnya Bapak seperti ini. Kalau kita bandingkan, ini sudah terjadi penurunan sekian persen gitu misalnya. Oke. Itu. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya nih dok. Apakah tes fungsi paru itu juga dapat membantu dalam mengidentifikasi penyebab dari gangguan pernapasannya itu gitu, yang Kalau mendasarinya? ya, kalau penyebab tidak bisa. Oke. Kalau penyebab tidak bisa, tetapi kita bisa melakukan analisis awal terjadi penurunan fungsi paru, apa jenisnya, ya? Oke. Apakah dia di hambatan aliran udara di saluran napasnya atau hambatan pengembangan dan pengempisan paru. Iya. Kelainannya namanya obstruksi kalau dia di saluran napasnya. Kalau dia pengembangan pengempisan parunya yang bermasalah namanya restriksi. Atau campuran keduanya bisa. Iya. Gitu. Tapi untuk penyebab tidak bisa. Tapi kita tahu cara yang kita bisa tahu langsung mana yang rusak, mana yang mesti diperbaiki. Betul. Pendekatannya di mana nih? Sesak Iya. napasnya karena apa nih? Apakah penyempitan di saluran napas, di saluran udaranya, Iya. atau kembang kempis parunya yang bermasalah nih? Iya. Gitu. Ini pertanyaan berikutnya itu apakah tes fungsi paru itu juga digunakan atau memainkan peran dalam proses sebelum dilakukan pembedahan gitu, dan nilai dari kelayakan sebuah operasi? Apa ada hubungannya? Sangat ada. Sangat ada ya. Ya. Jadi pada pasien-pasien, terutama pasien yang akan mengalami atau menjalani prosedur operasi pembedahan di daerah, Ya. terutama ya, dinding dada dan dinding perut. Kalau Oke. di istilah kedokterannya adalah di regiotorak dan abdomen. Kita harus benar-benar mengetahui kondisi awal dari fungsi paru si pasien. Jangan sampai nanti kondisi parunya sudah sangat jelek, ya, kita tidak berikan terapi, kita tidak persiapkan, kita tidak perbaiki, malah tindakan dilakukan. Setelah tindakan dilakukan justru kondisi pasien tidak optimal dan tidak membaik. Nah, itu kan kita tidak inginkan. Secara prinsipil seperti itu, sangat-sangat membantu. Jadi ada suatu terminologi bahwa spirometri ini akan membantu bagaimana kita melakukan analisis awal dan mempersiapkan di awal, kemudian persiapan selama tindakan operasi dan setelah tindakan operasi agar optimalisasi perbaikan pasien cepat kita bisa capai. Gitu. Dok, kecanggihan teknologi ini membuat alat-alat ukur udah makin banyak. Betul. Bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Apakah spirometri ini juga sudah umum digunakan, bisa digunakan sendiri, atau sejauh ini teknologinya seperti apa yang bisa dokter sampaikan? Ya, mungkin masyarakat nanya seperti alat ukur gula darah. Iya. Ya. Kalau spirometri itu secara umum belum ya. Karena pemeriksaan spirometri itu harus dipandu oleh instruktur atau tenaga terlatih, dokter atau perawat terlatih untuk melakukan tindakan ini, agar didapatkan hasil yang bisa diterima. Namanya accepted, ya. Jadi hasil yang bisa diterima, sehingga nanti akan bisa dilakukan analisis atau interpretasi dari hasil itu. Apakah benar-benar sesuai dengan yang didapatkan dari pasien, atau kita mesti ulang, atau seperti apa? Gitu. Jadi belum bisa dilakukan mandiri. Belum bisa dilakukan mandiri. Intinya kalau ada orang menawarkan ini bisa ngetes sendiri, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebaiknya jangan dilakukan. Ya, betul. Perlu sekali untuk tetap berkonsultasi dengan dokter yang ahli dan memahami itu ya gitu. Betul. Dok, ini pertanyaan awam lagi nih gitu. Orang sering dengar, oh ini ada flek di parunya gitu. Itu apa sebenarnya yang terjadi? Ya, mungkin kalau secara awam ya, kita bicara flek di paru, itu menunjukkan suatu adanya peradangan atau infeksi. Ya, kondisi pneumonia, infeksi di paru, kemudian juga gambaran penyakit tuberkulosis seringkali dibilang flek. Ya, jadi kita harus melakukan pendekatan fleknya ini di mana nih posisinya nih. Kemudian gejala-gejala klinis lain yang menyertai kata flek di paru itu apa aja, gitu. Sehingga nanti kita bisa lebih spesifik merujuk pada suatu kondisi penyakit tertentu, gitu. Misalnya batuk-batuk lama nih,
batuk-batuk lama, dahak kuning, kuning kehijauan, apalagi sudah disai batuk darah, Ya. foto ronsen, oh ada plek di parunya, kemungkinan suatu tuberkulosis paru. Oke. Gitu. Jadi hubungannya ini sama TBC tadi ya. Betul. Ya, 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 ya. Kemudian kalau pneumonia misalnya, jadi infeksi yang disebabkan bukan oleh karena kuman tuberkulosis, ada riwayat demam, seperti masa COVID yang lalu, Ya. ya. Ada riwayat demam, batuk, sekian hari terakhir, kemudian timbul sesak napas, kita lakukan foto ronsen, kemudian ada gambaran suram, kita bilang, masyarakat bilang flek lah Ya, flek. dari hasil foto ronsen. Nah, itu menunjukkan suatu gambaran pneumonia atau infeksi di parenkim paru. Jadi parenkim itu di bagian paru yang kembang kempis, Ya, ya. bukan di salurannya. Nah, itu. Ya. Ini mitos atau fakta, Dok? Ya. Orang bilang kalau kita berada tinggal di wilayah dengan suhu dengan kadar air yang cukup tinggi atau tempat yang dingin, itu memungkinkan kita risikonya tinggi untuk istilahnya paru-paru basah. Itu apa maksudnya tuh, Dok? Sebenarnya mitos aja sih sebenarnya ya. Hah? Mitos. Oh, itu mitos. Oke. Ya. Jadi paru-paru basah pengertian di masyarakat sampai saat ini saya pun tidak bisa mencari terminologi apa sih Apa sebenarnya yang terjadi? paru-paru basah yang dimaksudkan. Itu, ya. Ya. Kalau paru-paru basah yang dimaksudkan pendekatan kami di medis adalah ada namanya kondisi efusi pleura. Jadi Oke. kondisi efusi pleura itu adalah adanya cairan di rongga dada di luar selaput paru bagian dalam. Ya. Gitu. Itu timbunan cairan itu dihubungkan dengan beberapa kondisi penyakit di paru. Ya. Bisa infeksi, bisa tuberkulosis, bisa kanker paru juga bisa. Nah, itu memang ada cairan. Kalau memang itu yang dimaksudkan sebagai suatu kondisi paru-paru basah, ya, nah akan memberikan kita gambaran awal untuk memberikan terapi yang spesifik. Oke. Gitu. Kalau dihubungkan dengan kondisi infeksi pneumonia misalnya, kita akan berikan antibiotika yang sesuai dengan kuman penyebab. Kalau dihubungkan dengan hasil adanya kuman Mycobacterium tuberculosis paru, ya obat anti tuberkulosis kita kasih. Tapi kalau memang hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hubungan dengan kanker paru, maka pengobatan yang kita berikan adalah spesifik untuk kanker paru sesuai jenisnya. Gitu. Tapi kalau dihubungkan, dok tangan saya basah pas saya menderita paru-paru basah ya. Sampai saat ini saya tidak pernah membaca bagaimana hubungan terjadi. Ya, ya. 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 Dok, ini agak sedikit melenceng atau mungkin masih berhubungan, tapi kita sering tahu bahwa kasus-kasus misalnya ada anak-anak kecil berenang gitu, Ya. kemudian dia mengalami tenggelam gitu kan gitu dalam waktu yang mungkin masih bisa ditolong, itu biasanya dampaknya apa dalam konteks pernapasan yang biasanya terjadi? Oke, kalau kondisi near drowning mungkin ya, hampir tenggelam Ya, ya. hampir tenggelam. Ya. Itu ditandai dengan teraspirasinya masuknya air Ya. ataupun segala sesuatu partikel yang tercampur di air tersebut masuk ke saluran napas. Oke. Itu akan menyebabkan kalau dia sudah turun sampai saluran napas bawah, dia akan memiliki kemungkinan untuk menyumbat Oke. saluran napas sehingga akan terjadi kebuntuan udara yang bisa kita hirup tetapi tidak bisa sampai ke paru sehingga tidak bisa ditangkap dan dialirkan ke seluruh tubuh. Itu yang biasanya akan menyebabkan terjadinya risiko kematian. Oke. Makanya itu harus cepat kita keluarkan. Gitu. Jadi penanganannya biasanya bentuknya seperti apa? Upayakan kita selalu pendekatan kalau terjadi kegawat daruratan di bidang medis ya. A, B, C itu pasti. A itu adalah airway, pastikan saluran napasnya aman. Ya. Kemudian yang kedua evaluasi breathing ya. Usahakan dia tetap bernapas, kalau tidak kasih bantu pernapasan. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga sirkulasinya, denyut jantungnya. Ini 3 hal yang harus kita pastikan dulu untuk menjamin bahwa seseorang yang mengalami kegawat daruratan untuk tetap bisa stabil, paling tidak mempertahankan fungsi dasar hidupnya. Gitu. Ya. Oke, Dok, tidak terasa kita sudah hampir sejam ngobrol. Ya. Dalam konteks ini memang pesan yang ingin kita sampaikan hari ini adalah bagaimana fungsi atau tes fungsi paru ini penting untuk dikenal. Betul. Ya, penting untuk juga kita sosialisasikan kepada masyarakat. Dan yang lebih penting lagi adalah mesti dilakukan. Betul. Ya kan gitu.
closing statement sekaligus apa namanya penjelasan yang bisa dokter berikan dalam konteks ini adalah eh, berapa lama itu harus dilakukan, kapan itu harus dilakukan, dan sebaiknya bagaimana kita tetap aware gitu terhadap kesehatan paru-paru kita. Oke, baik. Saya awali dengan kata-kata pembuka saya tadi ya. Ya, Jadi bernapas adalah suatu usaha yang sungguh sangat gratis yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan hidup kita dengan baik di dunia ini. Tidak dipungut biaya spesial pun. Kecuali pada saat masa Covid ya, pada saat oksigen lagi mahal-mahalnya dan susah-susahnya dicari. Oke, untuk mempertahankan usaha napas yang baik diperlukan suatu kesadaran untuk bisa menghirup udara yang benar-benar bersih. oke. Ya, menghindari pajanan asap rokok, polusi kendaraan bermotor, polusi luar dan dalam ruangan ya, termasuk asap pada saat memasak, itu namanya polusi dalam Oke, ruangan. memasak itu juga ya? Ya, Itu betul. juga polusi, itu kadang-kadang Polusi kita dalam nggak ruangan. aware ya. Makanya biasanya keluar dikit ya. Jadi pada pasien yang sudah dengan gangguan saluran napas di dapur, exhaust itu sangat penting. Ternyata. Ya, Sangat oke. penting. Jadi untuk menjaga bagaimana kita bisa menghirup udara yang bagus, bersih, karena itu adalah hak setiap orang. Melakukan pencegahan agar tidak terjadi gangguan di saluran napas dan paru, caranya gampang. Hiruplah udara yang memiliki tingkat kebersihan yang paling maksimal. Oke. Gitu. Hindari polusinya, asap rokoknya hindari. Tetapi apabila sudah mengalami gangguan, kemunduran atau penurunan fungsi aktivitas yang terkait dengan saluran napas, Oke. periksakan saja ya. Tidak ada salahnya untuk melakukan tes fungsi paru sedini mungkin meskipun belum ada keluhan Oke. ya. Tetapi ada risiko Anda untuk mengalami suatu penyakit yang berhubungan dengan saluran napas dan paru. Oke. Tidak ada salahnya. Misal perokok tadi. Dok, saya sudah 10 tahun merokok. Nggak ada keluhan sih, Dok. Saya tanya, naik tangga, enggak, Dok. Kita cek fungsi paru. Oke. Ya, Itu salah satu contohnya. ya. Jadi itu apalagi kalau kita sudah berumur ya. Betul. Itu sangat penting untuk kita mengecek bagaimana kondisinya supaya mengantisipasi jangan sampai terjadi kondisi yang lebih parah. Ya, jangan sampai kondisinya berat, parah baru kita berobat. Ya, Nah, itu akan menyebabkan waktu untuk mendapatkan proses perbaikan lebih panjang. ya, gitu. Dok, sering orang ini nggak nutup-nutup nih, Ya. tiba-tiba muncul pertanyaannya. Orang bilang olahraga itu penting Ya. gitu kan gitu. Tapi sering orang kita ngomong olahraga itu konteksnya untuk jantung gitu kan gitu. Nggak aware gitu sama paru-parunya. Tetapi tadi kan juga dibilang kalau kita olahraganya di tempat yang polusinya tinggi ya tentu kita juga harus aware kan terhadap bagaimana olahraga itu jangan sampai justru membuat kita menjadi sakit gitu. Loh, dalam hubungan ini pengaruh gaya hidup kita itu apa aja sih selain mungkin juga olahraga, tetapi yang lainnya juga ya berarti penting ya. Sangat penting ya olahraga pun tidak sembarang olahraga ya. Jadi salah satu syarat utama untuk melakukan olahraga adalah lingkungan tempat kita melakukan olahraga fisik yang pastinya kita lakukan secara terukur dan teratur gitu adalah tidak tercemar polusi udara. Karena pada saat kita melakukan olahraga metabolisme naik tuh. Benar. Ya, fungsi organ semuanya meningkat. Ya. Tarikan napas, denyut jantung. Jangan sampai kita melakukan olahraga fisik tetapi yang kita hirup adalah udara yang penuh dengan polusi atau cemaran. Nah, itu nanti tidak akan bagus. Apalagi setiap kita melakukan olahraga, kita kena atau kita berada di lingkungan yang seperti itu, nggak bakalan bagus. Oke. Gitu. Ya, thank you Dok. Ya, sama-sama. Untuk ngobrolnya yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga kita satu saat bisa ketemu lagi. Siap. Ngobrolin dengan topik-topik yang lain. Ya, selalu siap berbagi. Ya, gitu. Sahabat Thomson, terima kasih untuk sudah bersama kita. Semoga yang kita obrolkan pada sore hari ini memberi wawasan baru dan juga memberikan kesadaran pada kita bahwa kesehatan paru-paru itu sangat membutuhkan perhatian dan awareness kita semua untuk tetap bisa menjaganya sehat dan kita bisa hidup dalam
jangka waktu yang lebih lama, khususnya memasuki usia tua. Jadi jangan lupa untuk melakukan tes fungsi paru apabila Anda sudah merasakan, apalagi sudah merasakan penyakit, tapi ini bisa dilakukan sebelumnya. Betul. Ya kan, sebaiknya sebelum kita merasakan sakit, lakukanlah tes fungsi paru. Terima kasih sekali lagi, Dok. Sahabat Thompson, kita akan ketemu dengan teman-teman dari Rumah Sakit Kasih Ibu di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa.